dalam pernikahan itu namanya 5 love language, 5 bahasa cinta yang menggambarkan tentang kebutuhan emosional setiap orang. Dan di sini berbeda-beda antara suami dengan istri. Dari 5 itu nanti Mbak Mita bisa tambahkan ya teorinya. Yang pertama physical touch, sentuhan fisik. Ada gift, ya kan, receiving gift atau hadiah. Nah, kemudian ada quality time, kemudian ada act of service, pelayanan ya, kemudian word of affirmation, kata-kata afirmasi. Nah, berdasarkan pengalaman Bu Sukma di ruang konseling, itu pria lebih dominan di 2 terakhir. Apa tuh kebutuhan dominan pria? Act of service, sukanya dilayani. Karena mereka pemimpin. Nah, itu kenapa kalau istrinya nggak taat, nggak nurut, suka membantah, tidak terpenuhi cintanya. Kabur dia, selingkuh, atau tadi cari pelarian di luar. Karena kebutuhan dasarnya tidak tepat gitu. Apalagi kalau pria-pria ini ketemu wanita-wanita yang dominan, yang sekarang diistilahkan dengan alpha woman. Apalagi kalau istrinya dominan di karir, dominan di penghasilan, lebih tinggi dari suami, wah lebih sensitif lagi nih, lebih tidak taat lagi tentunya kan gitu ya. Sehingga kan akan jarang banget terpenuhi sisi kepemimpinannya. Kemudian apalagi yang dibutuhkan oleh pria adalah word of affirmation. Intinya apa? Butuh pujian, butuh pengakuan, butuh validasi. Kalau dia sebenarnya sudah menjadi ayah yang baik, sudah menjadi suami yang bertanggung jawab, walaupun mungkin belum ideal, tapi kan ada usahanya, ada tanggung jawabnya. Nah itu yang dia butuh divalidasi, butuh diapresiasi, butuh dihargai. Makanya ketika si istri suka berkeluh kesah, suka mengeluh, banyak tuntutan, banyak keinginan, mereka kan jadi jarang mengapresiasi suaminya toh. Yang muncul setiap komunikasi tuntutan lagi gitu. Maka ketika dia di luar rumah ketemu orang yang mengapresiasi dia, di kantor ketemu orang yang memuji dia, dapet dong sesuatu yang tidak dia dapatkan di rumah. Nah ini kenapa perselingkuhan tuh jadi gampang terjadi ketika menyentuh area-area sensitif yang dia tidak dapat di rumah gitu kira-kira. Nah, paham ya? Nah 2 ini yang sering centok gitu. Itu kenapa makin tinggi karir laki-laki itu dia dekat dengan perselingkuhan. Karena tadi jadi dapat banyak pujian, sementara di rumah kurang pujian. Nah, itu kalau di laki-laki. Ya kan? Nah, kalau di wanita, mereka kan juga punya kebutuhan ya. Kita juga punya kebutuhan. Apa? Sukanya disentuh, dipeluk, dirangkul, digandeng kalau di luar, diusap-usap ubun-ubunnya, kayak diayomi gitu ya. Nah, walaupun bagi pria kan kaku. Nah, jadi nggak apa-apa kalau wanitanya juga memulai duluan, meluk atau meminta. Kemudian yang berikutnya hadiah. Nah, wanita kebutuhannya keamanan finansial dong, makanya carinya yang mapan. Karena memang kebutuhannya keamanan finansial gitu. Nah, suka hadiah, kan wanita banget tuh, suka perhiasan, suka ini itu, iya kan? Nah, kemudian yang ketiga quality time yang paling dominan sih itu ya. Quality time itu intinya adalah ngobrol. Ngobrol tuh intinya apa? Didengar, dipahami, divalidasi kalau dia lagi sedih gitu. Dikuatkan kalau dia lagi ada masalah, bukan malah disalahkan, dituntut gitu. Nah, ini kalau tidak terpenuhi atau kita tadi memaksakan bahasa cinta kita kepada pasangan kita, nah itu yang nggak masuk jadinya. Dalam artian nggak masuk tuh gini, kita merasa udah berkorban untuk pasangan kita nggak merasa. Tadi, lelaki butuhnya diapresiasi, butuhnya ditaati, wanitanya ngasihnya aku tuh udah ngurusin anakmu, aku tuh juga udah cari nafkah buat kita, aku tuh udah dandan dan lain-lain gitu. Loh, aku butuhnya kamu tuh menghargai usahaku, aku tuh butuhnya kamu tuh melayani ketika aku minta, gitu. Kamu sering nolak. Nah ini yang nggak match. Nah begitupun kenapa kalau istri juga kadang ada yang berselingkuh juga, ketika dia cerita suaminya langsung ke solusi, menyalahkan dia, nggak validasi emosinya dulu, akhirnya males cerita sama suami, percuma ketemu di luar yang enak diajak ngobrol ya.
harus tahu nih, ya ini ilmu juga gitu ya, apa sih yang menjadi bahasa cinta pasangan kita, yang menjadi kebutuhannya, sehingga kalau kita bisa tahu dan kemudian memenuhi dengan tepat, maka tadi kebutuhan emosionalnya terpenuhi, dia nggak gampang tadi cari di luar. Jadi intinya adalah ketika orang melakukan kesalahan, kehilafan ataupun pelarian, apakah itu jenisnya open marriage kah, atau swing marriage, atau perselingkuhan, atau apapun itu, yaitu bagian dari dia lari dari emosinya, melarikan diri dari kebutuhan yang dia tidak dapatkan di rumah gitu. Nah, tapi kemudian kalau kita udah tahu pasangan kita ternyata melakukan kesalahan itu, ya bukan terus-menerus lari bareng-bareng dong. Bukan dua-duanya kemudian melakukan kesalahan dong. Ayo dong duduk bareng. Atau bisa melangkah ke konselor pernikahan, ke psikolog, ataupun ke profesional yang bisa membantu mereka berdua masing-masing untuk selesai dengan dirinya sendiri, ya kan, membersihkan hambatan mentalnya, luka batinnya, trauma-trauma masa lalunya yang juga mungkin turut mempengaruhi perilakunya saat ini. Nah, sehingga ini hubungannya ke depan jadi lebih sehat. Jadi pada prinsipnya semua itu bisa berubah, Mbak. Selama orangnya mau berubah. Selama orangnya tahu kalau dia tuh punya problem nih. Tapi kalau dia masih menyalahkan pasangannya, menyalahkan orang tuanya, menyalahkan masa lalunya, itu yang bikin dia nggak pulih-pulih. Jadinya terjebak di perilaku yang bermasalah terus.